Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Histura Priyajati, nomor UKG 20502972361, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut saya tampilkan video praktik pembelajaran untuk kegiatan UKIN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengerjakan LKPD-nya ya, selalu semangat ya, silakan dikerjakan tepat waktu ya, dikirimkan laporan pengamatan kalian beserta satu foto kalian yang sedang mengerjakan tugas ya. Selalu semangat ya untuk pembelajaran pagi ini ya, walaupun pembelajaran jarak jauh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terima kasih yang sudah ikut bergabung di pembelajaran kali ini ya. Kita akan membahas yang namanya zat aditif ya, zat aditif pada makanan ya. Kita akan bahas materi ini ya. Untuk kesempatan kali ini ya, seperti biasa saya akan, setelah kalian tadi melihat dan mengerjakan LKPD-nya kalian ya, tadi suruh menganalisis beberapa makanan ya. Ya, kalian suruh menuliskan sedapatnya kalian itu mengandung apa aja ya, terserah kalian, sudah ditulis ya, yang penting kalian sudah mencoba ya. Dari sini pertemuan kali ini ya, saya akan mencoba membahas LKPD-nya terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan nanti secara keseluruhan dengan PowerPoint atau dengan video pembelajaran ya. Coba dari yang pertama, Chelsea dulu ya. Chelsea Aula coba. Ada ya? Ada, Pak. Ya, coba sebentar. Sambil saya tampilkan
LKPD-nya. Bentar. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Lagi baru membuka LKPD-nya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, coba Jasmine yang pertama dulu. Jasmine mengamati hasil pengamatannya gimana? Langsung aja coba hasil pengamatannya Jasmine. Nomor 1. Nomor 1 titik komposisi oleh 2 Sirjabudi fruktosa Ya. ikan Ya, pengadukasa mengatur atom citra ya, 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 sama sekali. Komposisi air 2 Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? Ya, ya, terus? Ya, 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 satu lagi. komposisi tepung terigu, gula, krim bandeng, pewarna makanan baca, pewarna makanan daging, dan pewarna makanan hidrogen, menambati glukosa, pengembangan hidrokarbonat, garam, pengawet, kalsium sorbat, mengandung semangat. Ya, coba sebentar dulu sebentar. Jasmine coba ditutup itunya. Speakernya tutup dulu ya. Udah bagus. Coba Chelsea lanjutkan itu yang tabel kedua gimana? Satu kertas penulis meskipun gula fruktosa pewarnanya tidak ada, Ya, pengawet atau kalium sorbat, penyedap, perisai sintetik, pemberi aroma tidak ada, aditif lainnya pengatur keasaman. ya, terus? Coki pemanis maltodextrin, Ya, pewarnanya tidak ada, pengawet baik bubuk dan garam, penyedap kakao bubuk, terus? pemberi aroma tidak ada, aditif lainnya tidak ada. Terus? Ya, 3 permen pemanis glukosa, pewarna sintetik, Ya. kiat, awet tidak ada, penyedap, perisai sintetik, pemberi aroma tidak ada, aditif lainnya pengatur keasaman. ya, terus? 4 dasar keju, penulis gula, maltodextrin, pewarna sintetik kuning, pewarna alami, kurkumin, pengawet baik bubuk, penyedap, perisai sintetik, aditif lainnya pengembang. Ya, terus? 5 kuaci goreng tepung, pemanis gula, pewarna tidak ada, pengawet sulfit dan garam, penyedap tidak ada, pemberi aroma tidak ada, aditif lainnya tidak ada. Ya. Terima kasih ya Mbak Chelsea Aula telah menjelaskan yang hasil pengamatannya ya. Iya, Pak. Ya, udah ya. Terima kasih sudah bisa menjelaskan dengan baik ya. Dari sini kita bisa belajar. Tadi ada salah satu yang Chelsea Aula bilang tadi ada yang namanya kurkumin gitu ya, yaitu
kuning ya, berarti warna kuning itu ya, berarti pewarna pada makanan itu berwarna kuning ya, itu yang nanti kita akan pelajari yang namanya zat aditif ya. Terima kasih ya Mbak Chelsea Aula telah menjelaskan. Ya, Ya, Dinda, halo Dinda. Dinda, belum juga. Ya, Dinda bisa ya. Coba yang kamu tuliskan ada apa aja jenisnya. ada coklat, Ya, terus. pemanisnya Ya, merupakan kakao bubuk atau pemanis alami, ya, terus. pewarna makanan keterangannya Ya, 5, pengawetnya alami, tidak ada, ya, penerbit mengurangkan bubuk, ya, dan aditif bumbu dan terigu. ya. Ada lagi? Menghindari Ya, satu lagi ya. Ya, pewarnanya sampai satu produksi yang ada ke 116 menjadi 35 ya, yang dari ya. Berlian ya, terus ya. Ada lagi? Satu lagi? terus koma Ya, pemanisnya tidak panjang terus? pewarnanya kuning tapi Ya, 1595 ya, akan jadi 140 ya, akan penyebabnya timbul rasa gabungan aditif lainnya berasnya ke atas balik. ya. Udah ya, nggak apa-apa sudah. Terima kasih Dinda Puspita ya. Terima kasih telah menjelaskan ya. Sudah jelas ya bisa menjelaskan komposisi-komposisi pada makanan yang kalian misalnya beli ya sehari-hari itu ada komposisinya pasti ya harus dibaca. Dan kalian yang tadi menjelaskan Chelsea sama Dinda ya didapat kesimpulan bahwa setiap kali kita misalnya membeli makanan minuman dari kemasan ya itu pasti mengandung beberapa zat ya yang ditambahkan pada makanan ya. Tentunya kalian ketika membeli harus paham lah dari kesempatan kali ini pelajaran ini ya kita belajar ya itu namanya semuanya adalah yang namanya zat aditif ya zat aditif pada makanan ya yang namanya zat aditif itu adalah semua ya semua tambahan pada makanan baik itu ada pewarna pemanis penyedap rasa pengawet pemberi aroma gitu ya supaya makanannya lebih menarik lebih tahan lama gitu ya beraroma lebih ya itu ya berarti itu namanya adalah zat aditif ya gitu ya dari tadi yang dijelaskan oleh Chelsea Aula sama namanya Aula ya Aula Chelsea gitu ya sama apa tadi ya Dinda ya itu bisa mewakili ya mewakili dari semuanya ya ini pembelajaran tentang yang namanya zat aditif ya baik kita akan menyimpulkannya ya sebelumnya ada yang ditanyakan dulu silakan. Mungkin siapa yang mau bertanya dulu? Tadi sudah bagus ya dari di pembelajaran awal ada yang tanya beberapa hal ya, itu misalnya makanan, minuman ringan itu pemanisnya ya, pasti itu ada tambahan pemanis buatan ya, yaitu seperti aspartam atau yang lain ya. Itu pasti kalian misalnya membeli itu misalnya teh gelas gitu ya, yang 1000-an 2000-an itu kalian baca itu pasti ada pemberi rasa manis ya zat aditif ya tidak hanya gula murni di situ ya tapi ada tambahan yang namanya zat aditif lain ya bukan kalau misalnya gula pasir gula jawa itu yang namanya zat ya pemanis alami ya pemanis alami dari alam tapi kalau misalnya dibuat tidak dari alam ada zat kimianya itu yang namanya zat aditif tapi zat aditif tambahan makanan ya dibuat untuk memang khusus untuk makanan yang tidak boleh itu adalah misalnya adalah pewarna tekstil, ya, pewarna pakaian, lah itu ditambahkan ke makanan, lah itu tidak boleh. Ya, boleh ditambahkan ke makanan supaya berwarna lebih menarik, tapi ya tentunya dengan menggunakan yang namanya pewarna makanan ada sendiri ya, tidak menggunakan yang namanya pewarna tekstil atau yang lain. Ya, gitu ya. Saya tampilkan dulu ini untuk penguatannya. Ya, saya tampilkan PowerPoint-nya. Bentar, saya ambil dari file saya. Ya, sebentar. Ya, ini. Ya, bisa terlihat?
Halo? Bisa Ya, Pak? oh nggih, bentar ya. Saya tampilkan utuh. Ya, ini ya, zat aditif pada makanan dan minuman. Ya, ya ini contohnya misalnya ada roti gitu ya, roti yaitu ada pewarnanya ya, seperti makanan kue lapis gitu ya, itu berwarna-warni, yaitu ada yang namanya seperti angkak gitu namanya ya, itu namanya zat aditif ya. Ini ya, ya di tumpeng itu berwarna-warni, malah ini ya tidak hanya warna kuning saja, yaitu ada zat aditif yang ditambahkan ya. Ya bisa alami, bisa buatan. Ya alami berarti dari alam, misalnya kuningnya berarti, kalau misalnya alami berarti dari yang namanya kunyit. Ya, gitu ya. Kalau hijaunya berarti, kalau alami itu dari daun pandan gitu ya. Tapi ada pewarna, memang pewarna buatan ya. Itu yang namanya zat aditif ya. Ya, pewarna buatan ya dari pabrik. Ya, itu lagi contohnya sirup ya. Ya, itu pasti pewarna zat aditif buatan pabrik ya. Ya, ada pewarnanya pasti. Ya, ini ada pengertiannya nanti, ada jenisnya, ada contohnya. Ya, tujuan pembelajarannya kali ini adalah mengidentifikasi jenis zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman, mengelompokkan jenis aditif alami dan buatan. Ya, pengertian zat aditif ya ini ya, dibaca semua, silahkan diperhatikan. Zat tambahan ya, zat tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memperbaiki penampilan, ya, cita rasa, tekstur, aroma, dan memperpanjang daya simpan ya. Berarti supaya penampilannya lebih menarik, cita rasanya ya lebih menggugah selera gitu ya, teksturnya lebih bagus, tahan lama, aromanya bisa membuat pengen beli gitu ya, dan memperpanjang daya simpan, jadi lebih lama, tahan lama. Itu yang namanya zat aditif ya. Ya, zat aditif. Ada beberapa jenis zat aditif, ada yang namanya pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan yang namanya adalah pemberi aroma dan pengental, pengemulsi. Yaitu ya, ini beberapa jenis yang namanya zat aditif ya pada makanan. Ya, ada itu ya. Terus pemanis ya, ini ya, pemanis alami ada gula pasir, kelapa, aren, lontar, bit, madu ya. Pemanis buatan ada yang namanya siklamat, aspartam, asesulfam, sakarin, sorbitol ya. Itu namanya pemanis buatan dari pabrik. Nah, ini namanya dua-duanya adalah zat aditif, tapi ada aditif alami dan aditif buatan. Kalau alami itu dari alam, dari tumbuhan alam asli ya. Kalau buatan itu dari pabrik, ada zat kimianya. Ya, ada yang namanya siklamat, pemanis ya, aspartam. Coba kalian misalnya beli minuman gelas ya, itu pasti ada tulisannya siklamat atau aspartam atau sakarin, itu namanya pemanis buatan. Ya, itu ya. Terus ya ini contohnya, ada ini, kalau ini gula pasir, gula Jawa, ini dari alam ya. Ya, itu. Pewarna. Ya, ini pewarna. Pewarna alami ungu, misalnya dari buah anggur, murbei, kuning dari kunyit, kunir ya. Oranye dari wortel, hijau dari daun pandan, suji, coklat dari kakao, ya. Merah dari buah naga bisa, stroberi, hitam dari arang. Ya, tapi tidak dianjurkan terlalu banyak. Ya, arang ya. Itu ada gosong ya, itu bakaran, kalau misalnya itu bakaran batang padi ya, atau misalnya itu juga ada sekam juga, itu biasanya ditambahkan kemana juga ada arang. Arang itu berarti kayu yang dibakar, yaitu sisanya namanya arang, itu juga ada dibuatkan sebagai tambahan makanan juga ada, tapi ini tidak dianjurkan ya. Terus ini adalah yang namanya pewarna buatan, ada biru, brilian, blue. Tadi ada yang menyebutnya tadi Mbak Dinda ya, brilian itu ya. Ya, atau mungkin itu ya kuning, tatrazin, kurkumin juga bisa. Itu tatrazin, kurkumin warna kuning, oranye ini sunset yellow, hijau fast green, merah alura, dan yang lain masih banyak yang lain. Ini hanya saya tampilkan contohnya saja. Ya, ini misalnya dari alami itu ada stroberi, buah naga, pandan. Ya, ini yang sebelah sebelah ini yang botol ini ya. Yang botol adalah pengawet buatan. Apa maaf, pewarna buatan. Ya, biasanya dibuat oleh pabrik. Ya, itu yang membuat es biasanya ya. Yaitu ada warna-warninya, itu namanya pewarna buatan. Pengawet, ya ada pengawet buatan ya, asam benzoat, asam markobat, nitrat, propioneat, BH, BHT ya, itu namanya pengawet buatan. Pengawet alami, ya tentunya kalian sudah paham lah ya, ada yang membuat manisan gitu ya supaya tahan lama, itu berarti pengasinan, pemanisan. Ya, ada yang namanya dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, penyimpanan, ya pengawet ya.
Ya, biasanya yang digunakan ada dua, ada yang pakai yang namanya, kalau misalnya itu ikan ya, ikan di orang nelayan di tengah laut itu biasanya membawa yang namanya es ya, es beku ya, untuk mengawetkan. Ya, bisa pemanis gula ya juga asinan ya, atau pemanisan juga bisa. Tapi biasanya digunakan itu pembekuan ya, yang biasanya familiar ya. Ya, terus ini penyedap picin ya. Ya, penyedap alami merica ketumbar ya. Laos, serai, salam kayu manis ini rempah-rempah penyedap alami. Ya, kalau penyedap buatan ada MSG ya, monosodium glutamat, atau yang kalian sering dengar dengan namanya micin ya. Ya, tulisannya vetsin ya, tapi karena lidah kita biasa ngucapnya micin ya, yang namanya micin ini namanya penyedap. Ya, MSG ya, monosodium glutamat itu namanya zat aditif ya, buatan. Ya. Kemudian pemberi aroma. Ya, ada yang alami ya, durian, vanili, serat buah manggis, nanas ya alami ya. Ya, tapi juga ada yang namanya buatan. Ya, itu ya dari ya amil karbat, asetat, butirat ya, ada nama-nama kimia ini ya, ya buatan secara kimia, zat kimia. Ya. Terus pengental digunakan untuk memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air. Ya, misalnya pati gelatin, agar-agar, tepung maizena dan lain-lain. Pengental, pengemulsi ya. Ya, ini contohnya. Yang terakhir ya, pengemulsi. Ya, ini pengemulsi ya, pencampuran, mengemulsikan. Ya, contoh pengemulsi adalah lecitin yang terdapat pada kuning telur dan kacang kedelai. Ini alami ya. Ya, ini ada beberapa nih ya, kalian belajar tidak hanya, kalau zaman sekarang ya tidak belajar, kalian menggunakan tidak hanya menggunakan yang namanya buku ajar atau literasi digital atau pakai internet, tapi kalian bisa ketik di Google itu tentang yang namanya penelitian ya, jurnal penelitian tentang apa gitu ya. Nanti situ keluar semua, ada banyak ya. Ini salah satu contohnya tentang studi tentang aplikasi zat aditif pada makanan yang beredar di pasar kota Manado, ini tentang jurnal penelitian ya. Ya, ini menjelaskan bahwa makanan ya, zat kimia yang ditambahkan ke produk makanan tujuannya pokoknya untuk menjaga makanan agar tetap segar ya, menunjukkan warna. Ya, ini diteliti di bagian ya pasar ya, ini ya meneliti bagaimana kandungan zat aditif. Ya, ini tentang jurnal ya, jurnal pendidikan ya, meneliti zat aditif. Ya, ini penelitian. Satu lagi nih, pemanfaatan tumbuhan sebagai zat aditif makanan oleh masyarakat Desa Rasau, Jawa Jaya Umum, Kabupaten Kuburaya. Ini ya, di luar Jawa ini ada penelitian meneliti ya penduduknya itu memakai bahan zat aditif alami apa aja ya, gitu ya. Di sana ini ada penelitian seperti itu ya. Ini ya, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai zat aditif alami adalah misalnya ada umbi, batang, rimpang, daun, bunga dan bunga, buah dan bunga ya. Ini ya, ini tentang penelitian tentang yang namanya zat aditif. Kita perlu belajar lagi ya, karena mungkin ilmu pengetahuan terus berkembang, jadi salah satu bahan pelajarannya ya menggunakan jurnal ini ya, bisa penelitian orang lain bisa kita buat belajar ya, gitu ya. Coba sebentar saya tampilkan yang namanya video ya, video zat aditif ya. Bentar ya, sedang connect ya, sebentar ya. Pembelajaran daring harus menggunakan internet ya, jadi harus internetnya harus bagus ya, karena belum boleh tatap muka. Sampai terlihat? Oh, nggih. Coba ya kulitnya. Agak sulit sinyalnya nih. Bapak udah. Ya, agak sulit sinyalnya ya, jadi saya tidak tampilkan agak besar videonya ya. Dari pernyataan tadi ada pertanyaan dulu, silakan, tentang yang namanya zat aditif. Bisa dicerna materinya? Coba bisa dicerna? Chelsea, Cayuna, Sri, Dinda? Bisa. Ya, coba Chelsea. Berarti ada beberapa jenis ya, ada yang namanya alami, ada yang buatan ya.
menyelesaikan LKPD-nya ya. Ya, tadi berarti kita akan kesimpulan dari materi ini berarti tadi tentang zat aditif, ada zat aditif alami, ada zat aditif buatan ya. Ada zat aditif jenisnya apa aja? Ada jenisnya yaitu berarti ada yang pemanis, ada pengawet, ada penyedap rasa, ya gitu ya. Ada pewarna, ya itu tentunya harus kalian ketika kalian misalnya beli makanan itu harus kalian baca terlebih dahulu. Ya itu pasti ya. Itu contoh aja ya. Itu berarti tentang yang namanya kalian berarti misalnya beli minuman makanan ringan itu kalian baca belakangnya komposisinya ya. Ada yang ada tadi bilang aspartam berarti namanya pemanis buatan. Jadi kalian tahu ya. Ya, jadi kayak saya sarankan misalnya beli minuman seperti ringan itu banyak pemanis buatannya ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang seperti itu. Ya, karena kandungan gulanya sangat tinggi, misalnya itu aspartam tadi. Ya, minuman ringan itu ya. Coba Dinda bisa mendengar Dinda? Bisa. Ya, coba pembelajaran ketika misalnya Dinda mengikuti pembelajaran seperti ini rasanya gimana Dinda? Rasanya Bisa di lebih mudah daripada tulisan. Iya, bisa lebih dipahami ya. Tidak hanya tulisan saja ya. Pak. Ya, terima kasih Dinda. Ya, dari pembelajaran kali ini ya diharapkan bahwa kalian ketika ya mengkonsumsi apapun ya itu perlu kalian teliti dulu ya. Misalnya kalian membeli makanan minuman kemasan ya, itu ada dua hal yang perlu kalian lihat. Yang pertama kandungannya itu apa aja. Terus yang kedua biasanya adalah kadaluarsa ya. Itu dilihat tanggal kadaluarsanya. Berarti kalian kalau beli itu jangan asal langsung beli, jangan dimakan langsung ya. Apalagi kalau misalnya yang kalengan itu ya, sampai ada yang sudah terbuka atau ada korosinya kalian beli jangan ya. Ya itu kalau kalian beli makanan itu harus ya benar-benar dilihat terlebih dahulu ya. Misalnya kalian misalnya beli minuman apa gitu pasti ada campuran tambahan itu ya zat pemanis ya, tidak biasanya tidak asli gula ya, tapi biasanya ada campurannya seperti namanya itu adalah zat aditif, namanya adalah pemanis buatan ya gitu ya. Mungkin itu pembelajarannya ya, ini sudah masuk ke zat aditif dan adiktif ya. Untuk kali ini tentang yang namanya zat aditif makanan ya. Itu tadi ada tumpeng ya, ada misalnya kalian pernah lihat lapis ya, ya ada jajanan-jajanan pasar ya, ya itu juga pasti ada yang menggunakan zat aditif alami, ada yang menggunakan zat aditif buatan. Ya boleh ya menggunakan buatan boleh, asalkan itu adalah pewarna memang untuk makanan. Yang tidak boleh itu adalah pewarna, misalnya pewarna kain, pewarna tekstil dijadikan untuk pewarna makanan. Lah itu tidak boleh. Ya, gitu ya. Kemudian ada pengawet. Ya, biasanya ada di berita-berita itu ya, pengawet menggunakan apa? Boraks gitu ya, menggunakan itu ya, formalin ya itu sebenarnya tidak digunakan untuk makanan itu sebenarnya ya. Itu adalah contoh pengawet untuk mayat ya, mayat supaya tahan lama, tapi ya disalahgunakan seperti itu. Sebaiknya ya jangan ya, karena itu bisa kalau berlanjut lebih lama itu untuk tidak digunakan untuk makanan itu bisa menyebabkan kanker ya, penyakit kanker karena sudah menumpuk ya, sudah menumpuk ya bisa menjadi yang namanya kanker. Soal evaluasi tentang aspek pengetahuannya nanti saya buat dengan Google Form ya. Nanti saya kirim ke grup WA grup WA ya. Nanti saya kirim linknya ya. Link dari yang namanya evaluasi pengetahuan lewat Google Form ya. Silakan dikerjakan ya. Tidak hanya materi IPA saja ya, tapi materi yang lain juga wajib dikerjakan ya. Ya, harus tetap semangat ya gitu ya. Sampai sampai ini jaringannya masih bagus tidak? Bagus. Ya, bagus ya, masih bagus ya. Oke, masih bisa terdengar ya. Berarti masih
Bagus ya. Itu tentang pembelajaran berikutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya tentang yang namanya ya zat aditif. Satunya lagi adalah zat adiktif ya, zat adiktif pada makanan. Zat adiktif. Kalau zat aditif itu pada makanan, kalau adiktif ada K-nya ya, bedanya ya, adiktif. Zat adiktif itu biasanya terdapat misalnya pada rokok, kandungan rokok itu namanya adalah zat adiktif. Ya, ada teh, kopi mengandung kafein itu namanya adalah zat adiktif. Yaitu itu kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, kemudian untuk berikutnya ya, silakan nanti kalian pelajari dan kerjakan soal-soal zat aditif di buku paket kalian ya. Itu di buku paket kalian ada soal-soalnya, silakan dikerjakan ya. Selain nanti dari Google Form, link Google Formnya yang saya kirim, juga silakan nanti untuk tugas di rumah ya. Ya, untuk tugas di rumah nanti mengerjakan juga yang buku paketnya ya tentang zat aditif ya di bagian belakang ya. Sampai sekian ya. Sampai ini ada pertanyaan dulu silakan. Tidak ya? Ya, terima kasih ya atas pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Semoga selalu dalam kesehatan selalu ya. Ya, semoga nanti cepat boleh masuk tatap muka ya. Jadi pembelajarannya lebih mudah ya, tatap muka langsung ya. Itu ya, tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, kalau keluar pakai masker gitu ya, ya tetap jaga kesehatan. Cuci tangan ya, cuci tangan sebelum belum makan ya. Ya, sekian dari saya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih semuanya ya. Sampai berjumpa kembali dengan Google Meeting yang lainnya. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan.